Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nadia dari program studi sosiologi dengan NIM 211030001. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan materi dengan tema kewirausahaan. Yang pertama, pengenalan kewirausahaan atau konsep dasar kewirausahaan yang harus diketahui. Percaya atau tidak, setiap orang memiliki sisi kewirausahaan dalam dirinya, namun ada yang memilih untuk mengembangkannya, ada pula yang memilih jalur lain untuk ditempuh. Sayangnya, ketika kita dihadapkan pada situasi pandemi yang menyulitkan, sisi kewirausahaan itulah yang tampaknya perlu kita bangkitkan. Bagaimana kita berjualan, berwirausaha, berbisnis, atau apapun istilahnya dapat menjadi solusi untuk bertahan hidup ketika kita menghadapi situasi ekonomi yang sulit. Berangkat dari alasan inilah ada pentingnya kita semua mengetahui konsep dasar kewirausahaan. Pentingnya pemahaman akan konsep dasar kewirausahaan ini sebelumnya sudah ditanamkan sejak kita masih di bangku sekolah atau kuliah. Namun, apakah Anda masih ingat saja konsep dasar kewirausahaan ini? Yang pertama, kita harus mengetahui pengertian kewirausahaan. Kewirausahaan atau entrepreneurship adalah proses yang dilakukan oleh individu atau sekelompok orang untuk memanfaatkan peluang komersial dengan cara membawa satu produk atau jasa ke pasar. Caranya yakni dengan secara substansial menambah nilai barang dan jasa dengan menggunakan metode produksi tertentu. Proses kewirausahaan ini bisa dilakukan dalam berbagai skala, baik itu skala kecil maupun mengenah sampai besar. Pelaku dari kewirausahaan itu disebut dengan wirausahaan. Wirausahawan sendiri memiliki arti seseorang atau sekelompok orang yang bekerja dengan mengatur alat-alat produksi untuk terlibat dalam kewirausahaan. Umumnya, para wirausahaan ini selalu berada di bawah tekanan ketidakpastian dan resiko keuangan cukup besar. Wirausahawan bisa menjalankan usahanya sendiri atau bermitra dengan pengusaha lain untuk mendirikan bisnis bersama-sama. Konsep dasar kewirausahaan adalah untuk menjalankan kewirausahaan Anda tidak hanya memerlukan modal berupa dana saja. Selain dana, ada beberapa konsep dasar kewirausahaan yang harus lebih dulu dipahami dengan baik agar bisnis bisa berhasil. Lantas, apa saja konsep tersebut? Yang pertama, kemampuan untuk bergerak cepat. Bergerak cepat atau kelincahan adalah kemampuan seseorang untuk berubah arah secara tepat dan cepat tanpa kehilangan tujuan. Konsep ini sangat penting dimiliki dan dipahami seorang pengusaha karena kondisi pasar dan lingkungan yang terus berubah. Jika tidak gesit, maka Anda bisa ketinggalan dibanding kompetitor. Yang kedua, daya tahan. Konsep selanjutnya yang wajib dipahami seorang pengusaha adalah endurance atau kemampuan untuk melakukan berbagai tugas terus-menerus. Daya tahan sebuah bisnis biasanya didukung oleh produksi dan penjualan yang tetap, lancar, dan ini memerlukan kerja ekstra kita. Seorang pengusaha tidak punya daya tahan yang tinggi, maka bisnisnya akan sulit bertahan. Yang ketiga, kecepatan. Sesuatu di pasar bersifat dinamis dan akan selalu berubah. Seorang wirausahawan yang baik
akan mampu mengikuti semua perubahan itu dengan cepat. Pada dasarnya selalu berinovasi untuk tetap bisa memenuhi kebutuhan dan kepuasan konsumen merupakan kunci penting agar sebuah bisnis maju dan berkembang. Yang keempat, fleksibilitas. Kemampuan beradaptasi dengan situasi baru adalah bentuk fleksibel seseorang pengusaha. Dimanapun dirinya berada, peluang dan kesempatan mesti selalu bisa dimanfaatkan dengan baik tanpa banyak mengeluh. Yang ketiga, kekuatan. Kekuatan baik secara fisik maupun mental sangatlah diperlukan oleh seorang pengusaha. Dengan fisik dan mental yang kuat, fungsi dari setiap komponen dalam bisnis bisa dijalankan dengan baik dan maksimal. Tujuan kewirausahaan, sebutlah ada seorang bernama Dimas yang memutuskan untuk berjualan sejak pandemi menyulitkan kondisi ekonominya. Nah, kewirausahaan yang Dimas lakukan ternyata tidak hanya memberinya kesempatan untuk memperoleh sumber penghasilan baru, melainkan memungkinkah Dimas mendapatkan manfaat lain. Faktanya ada beberapa tujuan kewirausahaan bagi setiap komponen masyarakat, termasuk bagi negara. Apa saja tujuan kewirausahaan itu? Yang pertama, meningkat jumlah pengusaha di Indonesia. Semakin banyak pengusaha, semakin banyak pula lapangan kerja yang tercipta, dan otomatis akan semakin banyak juga tenaga kerja yang akan diserap. Yang kedua, menyejahterakan masyarakat. Jika banyak tenaga kerja yang diserap, angka pengangguran pun pasti ikut menurun dan kesejahteraan masyarakat ikut meningkat. Yang ketiga, menebarkan semangat bisnis di tengah masyarakat. Semakin banyaknya pengusaha yang muncul, dipercaya bisa menularkan semangat yang sama untuk ikut mencari peluang, terutama bagi generasi muda. Yang keempat, memicu semangat berinovasi. Banyaknya pengusaha akan membuat produk yang tersedia di pasaran semakin berkualitas dan beragam. Ini karena persaingan yang sehat biasanya akan memicu inovasi di kalangan wirausahawan. Yang kelima, membuat masyarakat sadar akan pentingnya berwirausaha. Ketika ada banyak pengusaha di sekitar Anda, ketakutan akan kegagalan untuk membangun bisnis sendiri perlahan akan hilang seiring dengan tumbuhnya kesadaran untuk berwirausaha. Sifat kewirausahaan dalam konsep dasar kewirausahaan. Seorang wirausahawan dituntut untuk memiliki sejumlah sifat atau karakteristik. Karakteristik inilah yang nantinya akan menentukan keberhasilannya dalam bisnis. Yang pertama, keberanian untuk mengambil resiko. Yang kedua, kemampuan untuk berinovasi dan menciptakan produk yang berbeda dengan yang sudah ada. Memiliki kualitas seorang visioner dan mampu memimpin timnya. Yang keempat, memiliki pemikiran yang terbuka sehingga mampu menghadapi perubahan di sekitar dengan bijak. Memahami produk yang akan dibuat dan dipasarkan. Selain itu, seorang wirausahawan atau pengusaha juga sebaiknya mampu menerima masukan baik itu kritik maupun saran dari orang-orang di sekitarnya. Dengan kritik itulah biasanya sebuah bisnis bisa tumbuh menjadi besar. Yang kedua, materi UMKM. UMKM adalah salah satu bagian penting dalam perekonomian Indonesia. Apa itu UMKM? UMKM adalah singkatan dari usaha mikro kecil dan
menengah. Pada dasarnya, UMKM adalah usaha atau bisnis yang dilakukan oleh kelompok, individu, badan usaha kecil, maupun rumah tangga. Keberadaan UMKM di Indonesia sangat diperhitungkan karena berkontribusi besar pertumbuhan ekonomi. Pengertian UMKM. Adapun pengertian UMKM adalah usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro. Secara lebih jelas, pengertian UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Dalam UU tersebut disebutkan bahwa UMKM adalah sesuai dengan jenis usahanya, yakni usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Biasanya, penggolongan UMKM adalah dilakukan dengan batasan omzet per tahun, jumlah kekayaan atau aset, serta jumlah karyawan. Sedangkan usaha yang tak masuk sebagai UMKM adalah dikategorikan sebagai usaha besar. Usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah. Usaha besar meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia. Terdapat beberapa kriteria supaya sebuah usaha dapat dikatakan sebagai UMKM. Hal ini penting digunakan untuk pengurusan surat izin usaha kedepannya sekaligus menentukan besaran pajak yang akan dibebankan pada pemilik UMKM. Yang pertama, usaha mikro. Usaha mikro dalam UMKM adalah usaha ekonomi produktif yang memiliki perorangan maupun badan usaha sesuai dengan kriteria usaha mikro. Sebuah usaha bisa dikatakan sebagai mikro UMKM adalah bila memiliki keuntungan dari usahanya sebesar 300 juta dan memiliki aset atau kekayaan bersih minimal sebanyak 50 juta atau di luar aset tanah dan bangunan. Terkadang keuangan usaha mikro masih tercampur dengan keuangan pribadi pemiliknya. Contoh UMKM mikro adalah pedagang kecil di pasar, usaha pangkas rambut, pedagang asongan, dan sebagainya. Yang kedua, usaha kecil. Usaha kecil UMKM adalah suatu usaha ekonomi produktif yang independen atau berdiri sendiri, baik yang dimiliki perorangan atau kelompok, dan bukan sebagai badan usaha cabang dari perusahaan utama, dikuasai dan dimiliki serta menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah. Usaha yang masuk kriteria usaha kecil adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih 50 juta hingga 500 juta. Lalu penjualan per tahun berkisar dari angka 300 juta sampai 2,5 miliar. Pengelolaan keuangan usaha kecil juga sudah lebih profesional ketimbang usaha mikro. Contoh UMKM kecil adalah usaha binatu, restoran kecil, bengkel motor, catering, usaha fotokopi, dan sebagainya. Yang ketiga, usaha menengah. Usaha menengah adalah usaha dalam ekonomi produktif dan bukan merupakan cabang atau anak usaha dari perusahaan pusat, serta menjadi bagian langsung maupun tak langsung terhadap usaha kecil atau usaha besar dengan total kekayaan bersihnya sesuai yang sudah diatur dengan peraturan.
perundang-undangan. Kriteria kekayaan bersih dari usaha menengah sudah di atas 500 juta hingga 10 miliar atau tidak termasuk bangunan dan tanah tempat usaha. Kemudian hasil penjualan per tahunannya mencapai 2,5 miliar sampai 50 miliar. Selanjutnya, ada faktor yang mempengaruhi kegagalan suatu bisnis kecil menurut Rambat tahun 2007. Yang pertama, banyak perusahaan kecil yang dikelola oleh manajer yang kurang mampu dan kurang berpengalaman dalam menjalankan tugasnya. Yang kedua, kurangnya dukungan dari pihak terkait. Yang ketiga, masih lemahnya sistem kontrol atau pengawasan. Yang keempat, masalahnya kurang modal untuk menjalankan usahanya. Kemudian, faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu bisnis kecil menurut Rambat tahun 2007. Yang pertama, memiliki tipe orang yang ulet, bekerja keras, memiliki tujuan dan dedikasi yang tinggi. Yang kedua, dukungan faktor eksternal berupa peningkatan permintaan barang dan jasa. Selanjutnya, materi yang ketiga, strategi membangun keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif berhubungan dengan manajemen strategis sebuah perusahaan yang membeli produk, kemudian produk tersebut dibandingkan dengan produk pesaing lainnya. Namun, orang tersebut tetap memakai produk pertama, maka produk pertama tersebut memiliki keunggulan yang kompetitif dibandingkan dengan produk pesaing. Dalam menentukan keunggulan dari produk atau layanan pasti akan melibatkan perusahaan sebagai produsen yang merancang serta menciptakan sebuah produk dan layanan begitu bernilai, dan produk itu sendiri yang memiliki nilai lebih dibandingkan dengan produk pesaing. Kekuatan kompetitif berdasarkan Gading 2010 diwujudkan dalam 5 kekuatan kompetitif. Masuknya pesaing baru, ancaman substitusi, kekuatan tawar pembeli, kekuatan tawar penyuplai, persaingan di antara kompetitor yang sudah ada. Menurut Zimmerer dan Scarborough tahun 2008, modal intelektual terdiri dari 3 komponen, yaitu sebagai berikut. Modal manusia, bakat, kreativitas, keterampilan dan kemampuan tenaga kerja perusahaan. Yang kedua, modal struktural, akumulasi pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki oleh pengusaha. Yang ketiga, modal pelanggan, basis pelanggan yang menerus dan goodwill yang dibangun perusahaan. Strategi kewirausahaan. Wirausaha biasanya menggunakan salah satu strategi dari 4 strategi sebagai berikut. Pertama, di pasar dengan produk dan jasa baru. Posisikan produk dan jasa baru tersebut pada relung pasar yang tidak dilayani. Fokuskan barang dan jasa pada relung yang kecil tapi bisa bertahan. Mengubah karakteristik produk pasar atau industri. Keputusan strategi dalam kondisi pertumbuhan dilakukan antara lain atau Zimmerer dan Scarborough tahun 2008. Strategi bagi pemimpin besar. Strategi ini digunakan ketika memiliki peluang dasar yang besar seperti pada masa pertumbuhan dan bersikap sebagai market leader. Strategi bagi bukan pemimpin besar pasar. Ketika perusahaan memasuki tahap pertumbuhan yang memiliki posisi kuat dan bersikap sebagai follower leader. Strategi yang lain pada posisi ini
pertahanan bersaing dan mencoba untuk menjadi big hitter. Materi keempat yaitu merintis usaha baru dan pengembangannya. Berdasarkan Suryana 2006, dalam merintis usaha baru terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, bidang dan jenis usaha yang dimasuki. Yang kedua, bentuk usaha dan kepemilikan yang akan dipilih. Yang ketiga, tempat usaha yang akan dipilih. Keempat, organisasi usaha yang akan digunakan. Kelima, jaminan usaha yang mungkin diperoleh. Keenam, lingkungan usaha yang akan berpengaruh. Hambatan untuk memasuki industri baru menurut Peggy Lambing 2000 dalam Suryana 2006. Yang pertama, sikap dan kebiasaan pelanggan. Loyalitas pelanggan kepada perusahaan baru masih kurang. Yang kedua, biaya perubahan. Biaya yang diperlukan untuk pelatih kembali para karyawan. Yang ketiga, respon dan pesaing yang secara agresif akan mempertahankan pangsa pasar yang ada. Paten, merek, dagang, dan hak cipta. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi dalam masa tertentu. Merek dagang yaitu tanda yang berupa gambar, nama, kata huruf, angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan barang atau jasa. Yang ketiga, hak cipta adalah hak istimewa guna melindungi pencipta dan kerisinilan ciptaannya, misalnya karangan, musik, lagu, dan hak untuk memproduksi, memperbaiki, mendistribusikan, atau menjual. Membeli perusahaan orang lain. Dalam membeli perusahaan yang sudah ada, juga memiliki kerugian dan permasalahan. Permasalahannya adalah masalah eksternal, lingkungan seperti banyaknya pesaing dan ukuran peluang pasar. Kedua, masalah internal. Misalnya masalah yang ada di dalam perusahaan. Contohnya masalah citra atau reputasi perusahaan. Langkah-langkah yang harus diambil dalam pemilihan perusahaan adalah yang pertama, yakinkan bahwa Anda tidak akan merintis usaha baru. Terus tentukan jenis perusahaan yang diinginkan dan mampu mengelola. Pertimbangkan lokasi yang diinginkan, pertimbangkan gaya hidup yang Anda inginkan, jejaki penyandang dana sebelumnya, persiapan bahwa Anda akan menjadi pedagang. Tetapkan perusahaan yang ingin dibeli, pilihlah penjual yang terbaik. Adakah penelitian sebelum Anda menyetujuinya? Buatlah surat perjanjian. Jangan lupa menilai karyawan, yakinkan bahwa harga sesuai. Prinsip etika yang harus menjadi pegangan para pelaku bisnis menurut Zimmerer 2008 dalam TIA 2011. Kejujuran, integritas, memegang prinsip kesetiaan, keadilan, mengakui kesalahan yang pernah dibuat, suka membantu orang lain, hormat kepada orang lain, sebagai warga negara yang bertanggung jawab, mengejar keunggulan dalam segala hal, dapat dipertanggungjawabkan, dan memelihara janji.
Beberapa bentuk pertanggungjawaban sosial wirausahawan dapat dirumuskan sebagai berikut. Tanggung jawab terhadap lingkungan, tanggung jawab terhadap karyawan, pelanggan, inspektor, dan masyarakat sekitar. Selanjutnya materi yang kelima, waralaba. Pengertian dan ruang lingkup waralaba. Waralaba pada umumnya suatu perjanjian atau persetujuan antara leveransir dan pedagang eceran atau pedagang besar, menyatakan bahwa yang tersebut pertama memberikan kepada yang tersebut terakhir suatu hak untuk memperdagangkan produknya dengan syarat yang telah disetujui oleh kedua pihak. 3 tipe dasar waralaba. Waralaba, nama dagang, distribusi produk, dan murni. Kelebihan membeli waralaba: dukungan dan pelatihan manajemen, daya tarik merek, standarisasi kualitas barang dan jasa, program periklanan nasional, bantuan keuangan, produk dan format bisnis yang sudah terbukti, pemusatan daya beli, pemilihan tempat dan produksi teritorial, peluang sukses lebih besar. Kekurangan membeli waralaba: iuran waralaba dan royalti terus-menerus sepenuhnya mengikuti operasi standar batasan dalam pembelian, lini produk terbatas, syarat kontrak dan pembaruannya, program pelatihan yang tidak memuaskan, kejunan pasar, kekurangnya kebebasan. Perkembangan waralaba. Dengan melihat tabel tersebut, peningkatan franchise setiap tahunnya meningkat, sehingga membuat bisnis ini peluang yang cukup tinggi untuk dilakukan. Contoh usaha franchise atau waralaba. Franchise di bidang makanan, di bidang retail mini outlet, di bidang telematika dan informasi, di bidang pendidikan. Selanjutnya, strategi pemasaran dan manajemen organisasi bisnis. Manajemen pemasaran atau sering disebut marketing manajemen merupakan salah satu jenis manajemen yang dibutuhkan untuk semua bisnis. Marketing manajemen ini menyangkut produk atau jasa agar lebih dikenal konsumen. Oleh sebab itu, pihak perusahaan harus mengerti diskursus lengkap terkait manajemen marketing ini. Manajemen pemasaran atau marketing manajemen harus diperhatikan oleh sebuah organisasi atau perusahaan karena berkontribusi banyak hal untuk kelancaran proses pemasaran produk. Manajemen pemasaran juga bertugas mengukur dan menganalisis strategis proses pemasaran suatu perusahaan maupun organisasi. Manajemen pemasaran bertugas sangat penting dalam perusahaan atau organisasi karena dengan adanya manajemen pemasaran perusahaan bisa meraih target pasar yang diinginkan dan mendapatkan lebih banyak konsumen. Selanjutnya, manajemen organisasi bisnis dan manajemen sumber daya manusia. Manajemen organisasi bisnis, yang pertama, struktur organisasi. Elemen kunci yang perlu diperhatikan: spesialisasi pekerjaan, departementalisasi, rantai komando, rentang kendali, sentralisasi dan desentralisasi, formalisasi. Yang kedua, model desain struktur organisasi, model mekanistik dan model organik. Yang ketiga, desain struktur organisasi sederhana,
Yang keempat, desain struktur modern, birokrasi dan struktur matriks. Kemudian B, manajemen sumber daya manusia adalah fungsi yang berhubungan dengan mewujudkan hasil tertentu melalui kegiatan orang-orang dan manusia. Di sini merupakan faktor utama dan dominan di dalam manajemen. Peran dan fungsi SDM adalah melakukan persiapan dan seleksi tenaga kerja, pengembangan dan evaluasi karyawan, memberikan kompensasi dalam proteksi pada pegawai. Kemudian materi manajemen operasional dan strategi pengelolaan keuangan. Ini terbagi menjadi dua, manajemen produksi dan strategi pengelolaan keuangan. Manajemen produksi adalah wahana yang dipakai dalam mengubah masukan-masukan sumber daya untuk menciptakan barang dan jasa yang bermanfaat. Jenis sistem produksi. Jenis sistem produksi terbagi menjadi dua, yaitu produksi kontinu atau terus-menerus dan produksi terputus-putus. Jenis sistem produksi yang kontinu atau terus-menerus. Jenis ini memiliki kebaikan, biaya per unit rendah, pemborosan dapat diperkecil, biaya tenaga kerja rendah, biaya pemindahan bahan rendah. Kekurangan produksi terus-menerus adalah terdapat kesulitan dalam perubahan produk, proses produksi mudah terhenti, terdapat kesulitan menghadapi perubahan tingkat permintaan. Selanjutnya, proses produksi yang terputus-putus. Jenis ini memiliki kelebihan, yaitu fleksibilitas tinggi, diperoleh penghematan uang, proses produksi tidak mudah terhenti. Sedangkan kekurangan jenis terputus-putus yaitu dibutuhkan scheduling routing yang banyak karena produk berbeda. Penguasaan produksi sangat sukar dilakukan. Persediaan bahan mentah dan bahan dalam proses cukup besar. Biaya tenaga kerja dan pemindahan bahan yang sangat tinggi. Proses produksi yang bersifat proyek, di mana kegiatan produksi dilakukan pada tempat dan waktu yang berbeda-beda. Ada 3 macam subsistem dalam perusahaan, yaitu sebagai berikut: sistem perumusan kebijakan, pengendalian umum, pengorganisasian antara. Selanjutnya, strategi pengelolaan keuangan. Modal adalah sebagai hasil produksi yang digunakan untuk memproduksi lebih lanjut. Dalam perkembangannya, ternyata pengertian modal mulai bersifat non-physical oriented, di mana pengertian modal tersebut lebih ditekankan pada nilai, daya beli atau kekuasaan memiliki atau menggunakan yang terkandung dalam barang-barang modal. Pengertian sumber modal. Sumber modal terbagi menjadi dua, yaitu sumber internal dan eksternal. Modal yang berasal dari sumber internal adalah modal atau dana yang dibentuk atau dihasilkan sendiri di dalam perusahaan. Sumber internal dihasilkan sendiri di dalam perusahaan, yaitu adalah laba ditahan dan depresiasi. Yang kedua, sumber eksternal. Modal yang berasal dari sumber eksternal adalah sumber yang berasal dari luar perusahaan. Sumber eksternal perusahaan terdiri atas supplier. Perusahaan memberikan dana dalam bentuk penjualan barang secara kredit. Bank, lembaga keuangan, pasar modal seperti calon pemodal atau investor. Sell and leaseback. Pemilik aktiva penjual.
aktivanya kepada leasing atau bank. Kemudian service lease atau operating lease dalam bentuk aktiva atau perlengkapan. Yang terakhir, financial leasing, pemberian pinjaman dalam bentuk angsur. Kemudian alokasi dana. Beberapa pebisnis mengungkapkan ada 4 alokasi modal yang perlu mendapatkan perhatian agar usaha dapat berjalan dengan baik. Yang pertama, penggunaan modal untuk kepentingan organisasi usaha. Kedua, alokasi untuk investasi aset tetap usaha. Yang ketiga, penetapan modal kerja yang akan digunakan dalam usaha agar segera dapat dioperasikan. Keempat, pengusaha juga perlu memasukkan faktor yang tidak terduga dan risiko yang mungkin terjadi dalam pengalokasian modal. Selanjutnya, pengelola investasi. Produk investasi dikenal sebagai efek atau surat berharga. Bentuk investasi, investasi tanah, investasi pendidikan, dan investasi saham. Risiko investasi, suatu proses mengidentifikasikan, mengukur risiko, serta membentuk strategi untuk mengelolanya melalui sumber daya yang tersedia. Implementasi manajemen risiko, menangani risiko, monitoring risiko, mengidentifikasi, menganalisa, dan merancang suatu risiko. Dan materi terakhir, perencanaan bisnis terbagi menjadi 2. Penyusunan rencana bisnis, pengelolaan arus kas. Tujuan menyusun rencana bisnis menurut Buchari Alma 2001 adalah menyatakan bahwa Anda sebagai pemilik dan pemegang inisiatif dalam membuka usaha, mengatur dan membentuk kerjasama dengan perusahaan lain yang sudah ada dan saling menguntungkan. Rencana bisnis juga mengundang orang tertentu yang potensial atau memiliki keahlian tertentu. Rencana bisnis juga berguna untuk melakukan merger dan akuisisi. Rencana bisnis bertujuan menjamin adanya fokus dari berbagai personil perusahaan. Terus ada fungsi rencana bisnis. Menurut Ismail 2007, fungsi rencana bisnis adalah memberi panduan operasi perusahaan dengan membuat rencana untuk masa yang akan datang, menarik pemberi pinjaman dan investor, cerminan dari pembuatannya keseriusan perusahaan. Selanjutnya ada studi kelayakan usaha. Hasil studi kelayakan usaha pada prinsipnya bisa digunakan antara lain untuk merintis usaha baru, mengembangkan usaha yang sudah ada, memilih jenis usaha yang paling menguntungkan. Terus ada analisa kelayakan usaha. Menurut Suryana 2006, aspek penilaian analisis kelayakan usaha adalah analisis aspek pemasaran, harus melakukan penelitian pemasaran dengan menggunakan sistem informasi pemasaran. Analisis aspek produksi atau operasi memenuhi unsur lokasi, volume, mesin, bahan baku, tenaga kerja, dan tata letak. Analisis aspek manajemen memenuhi unsur kepemilikan organisasi, tim manajemen, dan karyawan. Analisis aspek keuangan meliputi komponen kebutuhan dana, sumber dana, proyeksi neraca, laba rugi, dan arus kas. Selanjutnya, pengelolaan arus kas. Aliran kas adalah aliran kas yang terdiri dari aliran masuk dalam perusahaan dan aliran keluar serta beberapa saldo setiap periode. Memiliki fungsi yaitu fungsi likuiditas, fungsi anti-inflasi, capital growth. Menyiapkan anggaran kas. Ada 5 langkah dasar dalam penyusunan anggaran kas, yaitu menentukan saldo kas minimum yang memadai,
memperkirakan penjualan, memperkirakan penerimaan kas, memperkirakan pengeluaran kas, menentukan saldo kas akhir bulan. Kiat-kiat manajemen arus kas. Kolaborasi membangun kolaborasi tidak hanya terhenti pada pemahaman di antara para pihak tersebut, merupakan bantuan yang tak ternilai harganya bagi organisasi, terutama bagi arus kas. Fleksibel, kemampuan dan mekanisme yang dibangun dalam pengantisipasi perubahan, informasi dan pengetahuan, kepekaan dan perencanaan organisasi wajib mendasarkan proses perencanaan dan penganggarannya kepada komunitas atau konstituennya. Baiklah, segitu saja presentasi saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.